Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat siang semuanya. Kali ini kita berjumpa kembali di podcast perpustakaan ya. Perpustakaan Krakatau Cendikia SMA Negeri 2 Krakatau Cilegon. Wow, keren nih dari namanya aja Krakatau Cendikia, Bu. Baik, kebayangkan kalau podcastnya perpustakaan berarti kalau kita bilang perpustakaan itu pasti yang terlintas di benak kita tuh tumpukan buku-buku ya. Seperti di latar di belakang ini Bu Dede. Iya, banyak sekali tumpukan buku-buku. Baik, di hari ini saya mengundang narasumber sekaligus artis kita mungkin ya di Semandak. Biasa kita sebut SMA 2KS itu Semandak ya. Ini saya mengundang Ibu Dede. Itu nama bekennya sih Bu Dede. Nama panggung. Nama panggung. Nama aslinya siapa Bu? Silakan diperkenalkan. Halo, saya Umaymah, pengajar biologi. Ada gelarnya dong. Ya. Ya, Umaymah SPD SST. Iya. Baik. Selamat siang Bu Dede. Saya panggil Bu Dede aja ya. Ya, boleh. Karena udah biasa nih kalau nama Bu Dede sudah nggak asing bagi saya. Kalau Umaymah agak kagok saya nyebutnya Bu. Baik, selamat siang ya Bu Dede. Siang. Kita langsung berbincang-bincang ya di siang hari ini. Siap. Mungkin teman-teman juga pada banyak yang mau tahu sih dari kapan sih Bu Dede ini bergabung di SMA Negeri 2 Krakatau Cilegon ini. Oke. Saya sejak Januari tepatnya di tahun 2000. Jadi sudah 23 tahun kurang lebih ya di cukup sini. lama ya, 23 tahun. Kebayang teman-teman, 23 tahun di SMA Negeri 2 KS Cilegon. Pastinya di waktu yang cukup lama tersebut, 23 tahun, pasti banyak dong Bu Dede sudah mendapatkan apa ya, kalau di sekolah tuh guru-guru tuh suka dapat diklat gitu ya. Iya. Pelatihan gitu ya. Sudah banyak. Diklat apa aja tuh Bu selama kurun waktu 23 tahun itu yang Bu Dede ingat? Yang saya ingat yang pertama ada diklat IT ya. Jadi pertama kali waktu itu ada media pembelajaran yang seperti PPT, pembuatan PowerPoint, kemudian juga media-media pembelajaran lainnya itu di tingkat nasional di tahun 2005. Kemudian juga diklat menulis juga ada gitu ya. Bergabung bersama dengan media guru, kemudian juga diklat karya tulis ilmiah gitu. Jadi itu beberapa diklat yang saya ingat, dan yang paling lama dan berkesan banget adalah diklat kepala laboratorium. Pernah ikut ya? Pernah diklat ikut. Kepala laboratorium. Ya, Berapa itu lama itu? 2 tahun. Luar biasa, diklat sampai 2 tahun. Berarti sampai dapat gelar ya? Sampai dapat gelar, tahun kan? iya. Iya. Itu apa di itu gelarnya Bu Dede? SST, Oh, Sarjana sarjana. Sains Terapan. Jadi Sarjana Sains kementerian bekerja sama dengan Pempat.TK IPA, kemudian bekerja sama lagi dengan ITB. Jadi pengajarnya itu memang saya menjadi mahasiswa ITB di sana. Punya NIM juga gitu. Makanya diklat terlama dan berkesan itu kebetulan waktu itu saya pasca melahirkan yang ketiga ya di tahun 2011 itu, dan berakhir di tahun 2013 ada wisudanya juga gitu. Itu yang paling berkesan. 2 tahun ya diklatnya. Terus mengajarnya bagaimana Bu Dede? Saya kebetulan waktu itu kalau kepala lab itu ada dari pemerintah itu kan ada ekivalensi ya. Kepala lab itu 12 jam. Sehingga saya berkewajiban mengajar 12 jam. Tetap saya mengajar di hari Senin Selasa, diatur waktunya oleh kurikulum. Dan sisanya saya kuliah di Bandung. Jadi memang saya bolak-balik ya, sambil bawa Bandung. bayi. Luar biasa ini Bu Dede nih. Jarang ya kita temui seorang guru yang rela diklat selama 2 tahun dan baru melahirkan. Memang luar biasa. Nah, selain diklat tadi ya yang untuk
Apa setelah diklat itu kan selain dapat sertifikat kepala lab, kemudian kita juga dapat gelar ya kalau Iya. diklat itu ya. Kalau diklat yang menulis sering juga ya Bu Dede ya. Ada beberapa diklat menulis, tapi justru dari diklat yang lama itu karena kebetulan juga saya punya hobi menulis gitu ya. Sekalian saja dan saya juga kalau mengajar itu memang hobinya praktikum karena memang latar belakang saya kan di biologi gitu ya. Nah, itu semua yang saya lakukan itu saya tuliskan di sana, saya bukukan gitu. Jadi ditambah dengan diklat menulis juga gitu dari Media Guru waktu itu yang mengadakan programnya satu guru satu buku, Sagu Saku. Sagu Saku ya dulu ya. Waktu itu saya pernah ikutan. Tahun berapa tuh Sagu Saku tuh kalau nggak salah? 2017 ya? Iya, 2017 ya. Namun sebelumnya juga di 2015 itu saya pernah ikutan juga diklat yang diadakan oleh Republika gitu. Itu juga menulis, lomba menulis, sekaligus ada diklatnya juga dan alhamdulillah saya waktu itu menuliskan biografi dari seseorang gitu ya. Alhamdulillah sih mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya, saya juga lupa memperkenalkan nih Bu Dede ini selain guru biologi, beliau juga di SMA 2KS menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya, Bu Dede ini. Jadi memang prestasinya luar biasa nih Bu Dede nih ya. Saya ingin mengupas sedikit tentang buku mungkin ya, beberapa buku yang Ibu tuliskan. Bisa Ibu sebutkan mungkin judul bukunya, kemudian Ibu juga bisa bercerita mungkin sedikit dari buku yang Ibu tuliskan tersebut. Ya, baik. Diawali di tahun 2008 waktu itu ya. Sebetulnya saya sangat bersyukur banget punya kepala sekolah yang saat itu kebetulan SMA 2 ini ya, Semandak ini menjadi sekolah RSBI dan waktu itu kepala sekolah hanya mengumpulkan guru-guru sains dan di sana di MKKS di kegiatan forum RSBI itu dituntut untuk menuliskan bahan ajar gitu, yang menjadi buku ajar akhirnya yang bilingual. Dari sanalah jadi ibaratnya kita dipaksa untuk berenang sendiri gitu ya. Tetapi dengan kolaborasi dengan beberapa kawan dari forum itu, maka jadilah buku pertama saya adalah buku biologi bilingual. Nah, itu untuk buku pertama buku ya? pertama yang diterbitkan gitu ya. Apa itu isinya tuh? Tentang buku pelajaran biologi dari 3 grade ya, 3 jenjang itu dari kelas 10, 11 dan 12. Itu jadi karya. Itu buku pertama saya dan memang diterbitkan juga gitu. Nah, dari sana dipakai oleh siswa ya, oleh siswa ya, oleh siswa pakai di pembelajaran Provinsi Banten ya. Bahkan itu masuk juga di perpustakaan, beberapa perpustakaan di daerah lain gitu ya. Nah, karena luar memang biasa ya. itu kepala sekolah saya yang akhirnya memotivasi saya untuk terus menulis gitu. Iya, itu buku pertama ya, buku Bu pertama Dede ya. ya. Sekarang buku kedua nih, Bu Dede. Buku kedua ini juga ketika saya diklat itu tidak sengaja saya bertemu dengan, karena kebetulan kepala laboratorium ada alat bahan laboratorium yang memang dibeli oleh sekolah. Suppliernya datang langsung ke sini ke sekolah dan melihat di lab itu ada tulisan saya dan mengajak saya untuk bekerja sama untuk diterbitkan akhirnya tulisan saya daripada digunakan untuk kalangan sendiri. Jadi bisa untuk digunakan sekolah lain. Ya. Jadilah buku panduan ber-ISBN juga. Ber-ISBN itu diterbitkan oleh penerbitnya sendiri, supplier itu sendiri, PT Katalis Datesa Prima itu. Gitu. Itu buku kedua. Buku kedua, tetapi langsung 3. Langsung 3 gitu. karena jenjangnya kelas 10, 11, 12. Iya, sama seperti buku bilingual yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian buku ketiga saya itu masih tentang di laboratorium gitu ya. Saya bekerja sama dengan Media Guru tadi ikut pelatihan, jadi
peserta itu dimotivasi untuk selain menulis, tetapi juga langsung karyanya itu diwujud nyatakan gitu. Aksi nyatanya memang bukunya diterbitkan beri-ISBN juga oleh Media Guru. Iya. Gitu. Itu Selanjutnya, petualangan di laboratorium judulnya, gitu ya. Petualangan di laboratorium. Di laboratorium. Dipakai juga untuk sekolah lain. Dipakai juga untuk sekolah lain Iya, itu luar di biasa ya. berbagai daerah gitu ya. Karena memang itu secara umum. Iya. Peruntukannya tidak khusus RSBI gitu ya, Iya. karena bukan bilingual. Yang sebelumnya juga seperti itu. Nah, di tahun ketika pandemi juga saya berkesempatan lagi ada teman yang mengajak juga ini menuliskan buku modul biologi. Oh, modul biologi. Itu ditulis tahun berapa yang itu, Bu? Di tahun kemarin ketika saat pandemi Tahun 2000 ya? tahun 2001 tepatnya ya. Ini saya mulai menulis ini 2001. Kebetulan saya waktu itu kena Covid juga gitu. Daripada saya melamun, Di jadi rumah ya? di rumah saya tetap bisa berkarya. Kemudian ada kawan juga, tulisan saya inilah yang akhirnya diterbitkan gitu menjadi modul biologi. Garis Iya. besarnya apa tuh, Bu Dede? Kalau modul biologi ini paduan antara buku ajar dengan praktikumnya juga ada saya sisipkan. Oh, Kemudian juga ada soal-soal yang hot gitu di sini yang sudah saya sisipkan, terutama soal-soal yang seperti AKM ya bentuknya gitu ya, bukan hanya hot gitu, tapi memang yang sudah bentuknya seperti AKM gitu. Berarti memang enak ya pakai modul ini ya untuk Bapak Ibu guru yang mengajar karena sudah lengkap materinya, kemudian soalnya ada juga gitu ya. Soalnya juga hot ya. Iya. Baik. Sudah diujikan juga oleh ada timnya gitu, tim penguji. Luar biasa nih ya Bu Dede nih ya. Masih ada Bu buku berikutnya? Buku berikutnya ini masih dalam proses gitu ya, masih tentang kegiatan saya juga di sekolah gitu ya, dalam hal ini mengenai project di kurikulum Merdeka. Iya. Kita memang baru 1 tahun ini ya, melangkah di kurikulum Merdeka dan itu memang ada project ya, ada yang project. memang difokuskan di beberapa tema ya untuk project. Iya. Jadi Ibu menulis juga ya tentang project ini. Iya. Boleh diceritakan dong bocoran sedikit Oke. tentang buku projectnya. Baik, kebetulan juga berbarengan saya menjadi calon guru penggerak angkatan 6 di kota Cilegon ini. Nah, di sana kan ada juga tugas-tugas ya, daripada hanya sekedar tugas, akhirnya saya kupas lebih dalam lagi. Ada satu program itu namanya Bagja ya. Jadi dari bagaimana prakarya perubahan dari seseorang ini untuk menggerakkan lingkungannya, terutama tempatnya bertugas gitu. Berkolaborasi juga dengan kawan-kawan termasuk Bu Eti yang Bu Eti ini salah satu inspirator saya gitu. Masa sih? Iya. Di mana inspiratornya itu padahal nggak ada. Iya, ini yang sedang saya tulis adalah program sekolah mengenai jas batik. Jumat batik. asik, bebas sampah plastik. Boleh ceritakan juga tuh jas batik tuh. Nah, banyak ini, program sebenarnya di SMA 2KS ini ya Bu ya. Banyak banget. Nah, ini kan boleh salah diceritakan Bu. Iya, salah satu program sekolah tetapi juga terintegrasi ke mata pelajaran di biologi khususnya gitu ya. Di saya itu ada praktikum namanya bukan praktikum ya, tapi materi mengenai ekosistem gitu. Akhirnya saya implementasikan lebih dalam lagi ke dekomposisi limbah kemasan plastik gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan, kita juga menggali jejak ekologi dari warga sekolah gitu kan. Bagaimana apakah memang termasuk yang menggunakan bahan plastiknya itu terlalu boros atau memang secara bijak gitu. Itu ada alat ukurnya. Nah, kemudian juga digabungkan dengan program jas batik itu Jumat asik bebas sampah plastik. Ya, itu ingat-ingat ya. Kemudian di proyeknya, nah bagaimana ini kaitannya dengan proyek? Proyek itu kan ada 7 tema yang
disajikan oleh pemerintah ya. Iya. Nah, sekolah itu boleh memilih minimal 3 dalam satu tahun. Itu dalam 1 tahun Dalam ya. 1 tahun. Berarti nanti 3 berikutnya di tahun keduanya Iya, mungkin gitu ya. iya. Jadi yang setiap tahun itu minimal 3 per grade ya. Jadi nanti, dari 7 tema itu salah satunya adalah mengenai temanya bagaimana kita mengelola bumi gitu ya. Itu di tema pertama ya? Boleh nanti tergantung nanti dari tim gitu ya. Yang sudah Bu, tema Yang 3 itu kalau tema di yang 1 tahun ini? bukan, itu mengenai kearifan lokal. Iya. Beda lagi, ada beberapa tema kan, ada 7 ya. Nah, kita baru melaksanakan 3 tema ya, yang lainnya boleh nanti dipilih gitu. Iya, jadi salah satu temanya adalah kehidupan berkelanjutan. Nah, itu juga akan masuk nanti bagaimana mengelola. Kebetulan di sekitar kita juga kan ada juga yang dan Cilegon gitu ya. Kebetulan di apa nih namanya, kecamatan ya? Kecamatan Purwakarta ya, Purwakarta itu ada pengolah sampah. Iya, betul. Plastik. Nah, ada, itulah yang akan diintegrasikan nanti dan diimplementasikan di dalam proyek yang akan kita rilis nanti gitu. Sebenarnya nyambung juga ya dengan Cilegon yang memang sekarang sedang menggalakkan pengolahan sampah itu, Iya. Bu. Kita lihat Pak Heldi itu ya, sedang banyak menggembor-gemborkan untuk memang sampah itu diolah ya. Kan Cilegon itu nomor satu jadi proyek percontohan juga ya. Betul. Nah, kebetulan ada proyek di Kurmer ini, makanya tulisan itu sedang dalam proses gitu ya. Saya kolaborasikan dengan beberapa mata pelajaran, tetapi lebih membentuk kepada karakternya, bukan yang pembelajaran yang terintegrasi begitu saja, tidak gitu ya. Tetapi memang kita wajib berkolaborasi gitu. Dari tulisan-tulisan itulah, dari prakarsa perubahan, jadi dari hal yang kecil, insya Allah gitu ya, dan mulai dari diri sendiri tentunya gitu, dan dimulai dari sekarang, kata Agim itu kan, dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Iya. Luar biasa ya kalau dengar ceritanya Bu Dede ini memang. Jadi yang terakhir yang sedang dirilis itu buku project itu ya. Project ya, tetapi lebih spesifiknya projectnya itu mengenai energi terbarukan dan yang kehidupan berkelanjutan berkelanjutan ya. Dengan program, dihubungkan dengan program sekolah Jas Batik. Kebetulan sekolah di SMA 2 KS ini memang punya program Jas Batik ya. Itu kita lakukan 1 minggu 1 kali baru ya. Baru hari Jumat. Insya Allah sih nanti di tahun-tahun berikutnya akan kita tingkatkan mungkin. Iya, bukan hanya hari Jumat hanya di hari Jumat, tapi mungkin di beberapa hari yang lain. Kita juga akan gunakan itu, bebas sampah plastik itu, mudah-mudahan. Nah, terakhir mungkin Ibu Dede nih ya, mungkin Bu Dede punya apa ya namanya, kesan pesan untuk warga sekolah juga boleh, kemudian untuk masyarakat sekitar. Apa sih kesan pesan Bu Dede bagi warga sekolah atau masyarakat sekitar supaya kita ini bisa menggali potensi gitu? Selain kesan-pesan apa ya, mungkin ada trik-trik gitulah Bu Dede yang bisa disampaikan kepada kami gitu. Jadi pesannya terutama para agen perubahan gitu ya, teruslah berkarya walaupun itu hanya sedikit, bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga yang ada di lingkungan kita saja, ini yang ada di dekat kita, kehidupan sehari-hari, jadikan itu sebuah tulisan gitu. Ya, sehingga tulisan itu bukan hanya di medsos, status gitu ya, hilang dalam 24 jam, tetapi itu tidak hilang ditelan waktu. Hilang, Jadi tetap nama kita walaupun waktu berlalu tetap ada, diabadikan, dibukukan gitu ya. Buku itu yang takkan pernah hilang katanya Bu ya. Jadi menulislah gitu. Walau satu satu paragraf, satu kalimat, satu paragraf gitu ya Bu ya. Disambung-sambung jadi satu buku ya. Luar biasa ya. Baik, Bu Dede, mungkin podcast kita kali ini sampai di sini. Nanti lain waktu
akan kita sambung kembali dengan banyak cerita tentunya dari Bu Dede ya. Iya, baik. Semoga tidak bosan nih kawan-kawan akan mengikuti podcast dari Perpustakaan Krakatau Cendikia ya, perpustakaannya Sekolah SMA Negeri 2 Krakatau Stil Keren. Cilegon. Keren banget perpustakaannya ya. Keren. Boleh nih teman-teman nanti lihat-lihat perpustakaannya seperti apa. Letaknya tentu di lingkungan sekolah. Kebetulan letak perpustakaannya di belakang ya, dekat dengan gedung aulanya. Iya. Baik. Yang hobi menulis gabung, join. Pernah loh, jadi ditambah lagi nih sedikit lagi. Pernah kita dari perpustakaan ini memang mengundang guru menulis gitu. Kami dari guru-guru akhirnya tergabung menjadi gabungan Forum gitu ya? Forum guru yang menulis, dan itu sudah kita dapat 2 buku sih, alhamdulillah. Silakan, selamat lagi bergabung. Buku ketiganya sedang Buku ketiga. proses. Luar biasa Bu Eti juga. Tidak, saya baru belajar Keren. aja Bu. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan. Saya Eti Hasnayati, Humas SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon undur diri. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sehat semua dan selamat menjalankan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Berdua kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.